kita cukup menyenangkan Bu Cici. Dan saya berharap suasana menyenangkan ini bisa santai dan menggerakkan kita semua. Karena kita akan melakukan supervisi Bu Cici. Maka dari itu tujuannya agar saya memahami rencana pelajaran Bu Cici. Lalu kita sepakati fokus observasinya kemana gitu Bu Cici. Rencana saya itu mau mengajarkan materi IPAS Pak, tentang materi simbiosis makhluk hidup. Gitu. Oke Bu Cici, berarti ada simbiosis ya, tentang makhluk hidup tentang IPAS. Nah, untuk itu perlu kita sepakati apa tujuan pembelajaran Ibu, sehingga nanti saya ketika observasi tidak salah langkah, karena bagaimanapun juga saya harus tahu juga ini Bu. Ya, nanti rencananya kita muridnya akan pelajari tentang simbiosis makhluk hidup itu. Dia memahami bagaimana simbiosis makhluk hidup itu. Dia ada 3 itu Pak, simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nanti murid ini bisa membedakan yang mana simbiosis komensalisme, parasitisme, dan juga mutualisme. Jadi nanti saya akan memberikan pembelajaran tentang itu Pak. Oke Bu Cici, berarti ada 3 ya. Iya. Berarti tujuan pembelajaran itu biar dia mampu mengetahui ada simbiosis mutualisme dan lain sebagainya. Tentu Ibu mempunyai strategi untuk bagaimana cara untuk siswa mencapai pembelajaran tersebut Bu Cici. Mohon diterangkan Bu Cici ya. Rencananya saya kasih dulu konsep simbiosis itu di kelas ya. Jadi apa maksudnya simbiosis itu? Kemudian saya juga membelajarkan secara teori dulu, secara konsep di kelas. Nah, untuk lebih anak bisa lebih memahami, nanti saya akan memberikan media pembelajaran. Jadi secara tak langsung nih, kebetulan anak ini dia belajar juga bahasa Indonesia. Nah, di situ dia memahami kata kunci ya, mencari kata kunci dalam bahasa Indonesia itu. Nah, ini akan saya kaitkan nanti dengan pembelajaran IPAS ya. Jadi nanti saya akan mencoba membawa anak-anak ini ke komputer, laptop komputer. Baik Bu Cici, berarti Ibu Cici menggunakan media. Kira-kira media yang akan mendekatkan materi ini sehingga materi abstrak menjadi nampak, itu medianya apa Bu Cici yang akan menggunakan? Pertama saya akan menggunakan media digital, yaitu laptop komputer. Nah, yang kedua saya akan menggunakan media dari alam langsung. Oh ya, berarti medianya Ibu Cici sudah sediakan ya. Sebelum belajar, Bu Cici juga melakukan asesmen. Kira-kira asesmen apa yang akan Bu Cici lakukan sehingga anak-anak itu bisa mengetahui sejauh mana kemampuan awalnya Bu Cici? Iya, sebenarnya kita sudah memberikan asesmen langsung ya, tanya jawab melalui anak-anak apa-apa saja yang dia ketahui tentang simbiosis ini ya. Kita mungkin pakai bahasa anak-anak dulu, karena simbiosis itu adalah hubungan antara makhluk apa saja yang dia sudah ketahui. Nanti kita itu udah teks diagnostik langsung ya, artinya kita memahami pengetahuan awal anak dulu. Oke Bu Cici, berarti asesmennya sudah, medianya sudah. Supaya nanti kita waktu observasi tidak ngambang, saya ingin sepakati dengan Bu Cici. Kita fokuskan ini apa yang akan saya observasi kepada Ibu Cici nantinya. Kita ingin melihat nanti sejauh mana pemahaman anak dengan menggunakan berbagai media ini. Nah, pertama kita akan menggunakan media dari digital dulu. Kemudian kita akan uji dulu, kemudian kita cobakan lagi dengan langsung ke lapangan. Apakah dengan berbagai media yang kita lakukan ini anak-anak bisa lebih memahami dan lebih paham dengan materi. Oke Bu Cici, berarti artinya Bu Cici siap diobservasi dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu Cici dengan benar. Oke Bu Cici, selamat nanti kita sepakati harinya ya Bu Cici ya. Kita baru saja selesai melaksanakan observasi dan alhamdulillah semua pembelajaran itu bisa berjalan dengan sukses. Menurut Ibu, bagaimana keberhasilan aktivitas siswa dalam memahami, implementasikan dan merefleksi pembelajaran yang Ibu berikan tadi?
saya mengamati pembelajaran dengan berbagai variasi tadi Pak, saya lihat anak-anak sangat gembira dan mereka lebih memahami dari apa yang kita sampaikan ya, karena secara konsep mereka udah paham. Kita kasihkan lagi dengan materi digital, langsung lagi mereka melihat dari komputer itu sendiri. Jadi mereka pelajari sendiri, kemudian mereka mencatat. Nah, di samping itu saya juga bawa ke lapangan itu ada kebetulan pohon yang bersimbiosis, yaitu pohon benalu dengan tumbuhan coklat. Nah, mereka langsung melihat contoh itu, contoh simbiosis dan apa dampaknya kepada tumbuhan, mereka lebih memahami Pak. Itu menurut saya Pak. Tentu Bu Cici memahami juga dari konsep ada simbiosis mutualisme ini kan tadi Bu Cici bagi gitu kan. Dari ketiga ini mana yang paling sulit tantangan Bu Cici untuk memahamkan kepada anak? Dari yang tiga itu kita akan memberikan contoh yang karena itu di lapangan kemarin hanya ketemu satu, kita yang komensalisme ya, kemarin ada contohnya ikan demora dengan ikan hiu ya, karena itu kan mereka tidak melihat langsung, tapi kemarin kita sudah membantu ya, itu sedikit tantangan karena mereka belum tahu yang mana ikan demora. Nah, di sini tantangannya saya berusaha untuk melihat lagi mana yang ikan remora, mana ikan itu. Kebetulan di sekolah udah ada IFP, kita memanfaatkan itu Pak. Jadi kita bawa ke sana, mereka menonton langsung. Nah, ini ikan remoranya, ini yang kemarin Nandaraku lihat di sini ya, gitu Pak. Saya berarti Bu Cici punya tantangan, kemudian ide kreatifnya adalah ide kreatifnya itu menonton langsung di IFP. Oh begitu ya, ketemu solusinya ya. Menurut Ibu, dari semua pembelajaran, kebutuhan pengembangan apa yang perlu untuk lebih mendukung penerapan pembelajaran diferensiasi ini Bu? Ibu kan sudah tadi mukanya gitu ya. Saya kira Pak mungkin untuk kedepannya mungkin lebih ditingkat lagi pembelajaran seperti ini, tidak hanya pada pembelajaran IPAS Pak, karena kita kan berkelas. Pada saya baru mencobakan hanya pada pelajaran IPAS Pak. Saya mungkin akan cobakan juga dengan mata pelajaran lain, apakah ini bisa menjadikan solusi kita dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, terima kasih. Tadi saya lihat Bu Cici dari semua proses saya perhatikan Bu Cici tidak hanya di lokal, kemudian membawa anak ke luar lapangan langsung memberikan pelajaran kepada anak, dan juga Bu Cici sudah berusaha untuk memberikan ide kreatif tentang ada materi yang tidak nampak seperti tadi dan juga ada poin yang bisa ditingkatkan, memastikan semua siswa itu dapat kesempatan untuk bisa melihat di Bu Cici. Kedepannya saya berharap Bu Cici akan lebih optimal lagi, dan saya ucapkan selamat karena Bu Cici sudah menciptakan suasana belajar yang sejuk dan menyenangkan untuk siswa. Terima kasih Pak atas dukungannya. Mudah-mudahan ke depan saya akan berusaha untuk lebih baik lagi Pak, karena ini kan baru saya uji cobakan dengan satu mata pelajaran. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik. Dukungan dari Bapak selalu, insya Allah saya akan usahakan. Selamat bertemu Bu Cici. Ya, sampai jumpa Bu Cici ya. Ya, amplopnya ambil dua ya Bu Cici. Saya minum dulu Pak.